Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali untuk mengupas kitab Kejadian, yaitu kita melanjutkan Kejadian 9 ayat 1-7. Firman yang akan saya sampaikan berjudul Hidup Manusia di Mata Tuhan. Sebelumnya saya sudah berbicara tentang Rasul Paulus, di mana ia senang menyiksa orang. Dia senang menyakiti orang-orang Kristen. Dan ajaibnya, saudara tahu kan apa yang Tuhan katakan gitu. Tuhan berkata pada Paulus malah, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di sini Tuhan memang tidak menghukum Paulus, saudara. Tapi di sini tuh ketika kita, umatnya terluka, atau kita sedang tidak baik-baik saja, Tuhan tuh merasakan apa yang kita rasakan. Jadi begitu besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita. Jadi dia bisa mengubahkan Rasul Paulus gitu. Dan juga kita mungkin memiliki orang yang mungkin menyakiti saudara, atau bahkan bisa dibilang saudara itu dimusuhi sama orang gitu. Tapi itu hal kecil loh bagi Tuhan buat mengubah musuh Anda gitu. Mengubah hati seseorang yang membenci Anda gitu. Karena kesenangan kita, bahkan nyawa kita tuh sangat berharga di matanya. Mari kita baca ayat ini terlebih dahulu tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Kejadian 9 ayat 1-7. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup dan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Bertambah banyaklah di atasnya. Di sini janji Allah pada Nuh ini janji yang besar sekali, beranak cucu dan tentang hal menumpahkan darah. Ketika kita disakitin, kita tersakiti oleh orang lain tuh, Tuhan sedih, saudara. Apalagi jika kita tuh menyakiti orang lain, Tuhan pastinya gak akan suka hal itu. Apalagi menyakiti dalam konteks pertumpahan darah. Orang menyakiti hati sesama aja itu sudah salah di mata Tuhan, apalagi hal ini gitu. Ini sangat-sangat Tuhan larang. Karena kita sudah tahu bahwa perintah Allah salah satunya juga jangan membunuh. Sekarang mungkin memang banyak pertumpahan darah yang terjadi. Entah itu tawuran, entah itu istilahnya begal, kelitih, atau bahkan perang. Padahal kita sudah gencar-gencarnya mengutarakan HAM, hak asasi manusia, salah satunya adalah hak untuk hidup gitu. Tapi manusia pada zaman sekarang, mereka tuh hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka tidak memikirkan bahwa yang mereka bunuh, yang mereka sakit itu punya kehidupan yang seharusnya bisa dijalankan sang korban itu dengan baik gitu. Bagaimana keluarga korban itu, manusia itu tidak memikirkan hal itu. Jadi sebejat
bejatnya manusia itu kadang juga manusia itu belum sadar gitu. Tapi saya senang juga dengan hukum. Jadi kalau kita membunuh orang gitu, ada pembunuhan tuh, itu juga orang itu bakal dihukum juga gitu. Dan memang kadang setimpal gitu, jadi memang berapa tahun gitu dia di penjara dan lain-lain itu. Jadi apa yang kamu lakukan tuh akan dipertanggungjawabkan, harus kamu pertanggungjawabkan. Itu aja tentang pembunuhan, saudara. Tapi hal-hal kecil juga, saudara. Apa yang Anda lakukan itu akan kamu tuai nanti. Hidup kita tuh dipantau oleh Tuhan. Memang karena kita tuh anaknya gitu. Jadi Tuhan tuh terus melihat kita. Karena temannya kita juga, Tuhan melihat kita gitu. Bagaimana ya kehidupan anakku? Apakah dia itu bersikap baik di bumi gitu? Apakah dia juga tersakiti oleh orang lain gitu? Tuhan tuh melihat itu semua, saudara. Jadi sebegitunya loh hidup kamu di mata Tuhan. Jadi saudara tuh nggak perlu merasa mungkin kayak nggak punya teman atau nggak punya sosok pelindung gitu. Saudara itu punya diri sendiri, dan juga saudara memiliki Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan juga yang berkuasa atas hidup Anda. Tuhan itu selalu menyertai Anda dan menjaga Anda. Tuhan selalu menggandeng saudara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kayaknya ini bisa menguatkan saudara bahwa hidup kalian tuh berharga gitu. Jadi tidak usah berkata mungkin bunuh diri atau hal yang lain gitu. Hidup manusia tuh Tuhan yang pegang, Tuhan yang kendalikan. Sekian, terima kasih. Amin.